Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masuk di bab sebab-sebab yang menjadikan manusia bisa terjangkiti oleh dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu billah. Ummu Abdillah hafizahullahu taala, beliau mengatakan di dalam kitab beliau, kata beliau bahwa di antara penyebab kesalahan lisan, ya subhanallah, di antaranya yang pertama kata beliau, ya, semua bahaya lisan itu telah disebutkan, ya, dan penyebab yang pertama ketika seseorang itu jatuh ke dalam penyakit-penyakit lisan adalah yang pertama al-jahl. Al-jahl itu, teman-teman, adalah kebodohan. Subhanallah, ya. Maka dari itu terkadang banyak orang yang ia tidak tahu bahwa yang namanya ghibah itu adalah sebuah dosa, ya. Banyak orang yang tidak tahu dengan bahaya ghibah atau bahaya namimah karena kebodohan yang dia tidak mau tahu, ya. Dia tidak mau tahu untuk belajar ilmu agama yang dalam, ya subhanallah. Dan ketahuilah teman-teman bahwa di antara sebab terbesar, ya, terjerumusnya seseorang ke dalam sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam ini, itu di antaranya karena dia tidak mau tahu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau sampaikan di dalam hadis-hadis sahihnya. Subhanallah. Dan kita tahu bahwa yang namanya kebodohan terhadap ajaran agama Islam ini, teman-teman, bisa berupa kebodohan terhadap nas-nas yang tertuang di dalam Al-Quran atau hadis, dan kebodohan terhadap apa yang ada di dalam kitab-kitab para ulama, ya subhanallah. Dan kita bisa memahami bahwa sejatinya yang namanya menuntut ilmu agama ini adalah sebuah kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semuanya. Kemudian kita paham bahwa ketika kita berbicara tidak didasari dengan ilmu, maka itu akan mudah untuk bisa kita terjerembab ke dalam dosa-dosa lisan, ya subhanallah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan bahwa, kata beliau, teman-teman, di antara yang menyebabkan seseorang itu terjatuh ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, di antaranya adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ya subhanallah. Dan beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah telah mengharamkan kita semuanya berkata atas nama Allah yang tidak kita ketahui, subhanallah, ya. Jadi ini benar-benar, teman-teman, kadang kita tidak mau tahu, ya, dan kita bodoh dari apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, menyebabkan akhirnya kita masuk, ya, dalam berbicara tanpa ilmu, ya subhanallah. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Kalau ada di antara kita yang dia bisa memahami, dia tahu ilmunya bahwa semua penglihatan, semua pendengaran, termasuk, ya, apa yang kita ucapkan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhati-hati. Beda dengan orang yang tidak tahu, ya, beda dengan orang yang tidak mau tahu bahwa apa yang diucapkannya itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya subhanallah. Dan subhanallah, teman-teman, ini merupakan nasihat untuk diri saya dan teman-teman. Mari kita terus belajar, ya, mempelajari agama ini, karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk kita semuanya agar kita mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dilarang. Coba bisa dibayangkan enggak kalau kita misalnya paham, ya, bahwa yang namanya dosa ghibah, ya, membicarakan orang itu diumpamakan seperti memakan bangkai saudaranya misalnya. Maka orang yang paham, orang yang tahu akibat dari dosa ghibah, ya, dosa namimah, dosa mendolimi orang dengan lisannya, dia akan bisa menjauhinya, ya subhanallah, biidnillahi ta'ala. Tapi kalau orang yang tidak tahu bahwa itu adalah dosa, yang namanya membicarakan orang itu dosa, memfitnah orang itu dosa, mendolimi orang dengan lisannya itu dosa, dia tidak mau tahu, dia tidak paham bahwa itu semuanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala terhitung sebagai dosa.
Ya subhanallah. Coba kalau kita lihat juga teman-teman bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka benar-benar orang terdepan dalam mempelajari ilmu agama ini. Ya subhanallah. Dan Allah selamatkan mereka dari apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan hasil dari ilmu yang kita cari. Ya Masya Allah. Baik, kemudian yang kedua, ya, Abdillah mengatakan di antara penyebab kesalahan lisan teman-teman adalah fasadul qalb. Fasadul qalb itu kerusakan hati. Ya, kita tahu teman-teman bahwa yang namanya hati, ya hatinya manusia kata Imam Ibnul Qayyim itu terbagi menjadi 3. Ya, ada hati yang sehat, ya, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Subhanallah. Nah, ini perlu kita ketahui, ya, karena kalau kita tidak mau belajar ini, maka bisa jadi hati kita sakit tapi kita tidak menyadarinya. Kalau kita tidak mempelajari tentang tazkiyatun nafs, ya, tentang bagaimana membersihkan jiwa, kita tidak mau tahu, ya, bahwa sesungguhnya ada penyebab-penyebab yang menyebabkan hati seseorang itu rusak. Ya, kalau hatinya rusak, maka seluruhnya akan rusak. Ya subhanallah. Dan kita tahu teman-teman bahwa ketika seseorang itu memiliki hati yang sehat, maka semuanya akan Allah sehatkan. Sehingga kita akan berhati-hati ketika berbicara, ya, kita berhati-hati dalam bertindak. Kita tahu bahwa di antara yang menyebabkan kerusakan hati seseorang, teman-teman, adalah banyak bicara. Di antara yang menyebabkan kerusakan hati seseorang itu di antaranya adalah banyak melihat sesuatu yang tidak dibutuhkan. Dan di antara penyebab kerusakan hati seorang mukmin, ya, adalah karena dia tidak mau belajar. Ya subhanallah. Ini benar-benar memiliki efek yang luar biasa di dalam kehidupan kita ketika kita memiliki hati yang keras atau hati yang rusak. Bahkan hati yang rusak atau hati yang keras ini teman-teman, itu di antara penyebab, ya, sulitnya seseorang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Kita bisa lihat bahwa para salafus salih, mereka benar-benar memperhatikan hati mereka. Mereka tidak meremehkan dosa, walaupun mungkin dosa itu adalah dosa kecil. Karena kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah berpesan, ya, seorang hamba apabila ia melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, maka Allah akan menitikkan di dalam hatinya sebuah titik hitam. Ya subhanallah. Kalau ia terus menerus melakukan sebuah dosa, lama-kelamaan hatinya akan hitam, akan rusak. Subhanallah. Dan di antara yang menyebabkan, ya, kerusakan hati tadi, ya teman-teman, terlalu banyak bicara, terlalu banyak makan terus, ya. Ini juga bisa menyebabkan hati kita rusak. Terlalu banyak bersuudzon. Ini juga yang menyebabkan hati kita rusak. Subhanallah. Dan terlalu banyak bergaul, ya, bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang juga menyebabkan rusaknya hati kita. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, wa minan nas man yuridu an yakuna lahu haiba fil mujtama'. Kata Abdillah bahwa di antara manusia itu ada yang ingin memiliki kewibawaan, ya, pengen dipandang di hadapan masyarakatnya, fil mujtama', sehingga dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa yadribu hada wa yasubbu hada wa yal'an hada ila ghairi dzalik. Karena dia pengen, ya, terpandang di hadapan manusia, maka ia tidak memperdulikan lagi apa yang dilakukannya. Ya, terkadang subhanallah, karena pengen bagus di hadapan manusia, karena pengen dipuji, ya, di hadapan manusia, terkadang seseorang itu subhanallah, dia kata Abdillah, ya, yadrib, maksudnya memukul, ya, dan mencela orang, ya, melaknat orang, mengadu domba, ya, subhanallah. Padahal kita tahu bahwa yang paling utama dan utama itu bukan menjadi yang terbaik di mata manusia, tapi yang paling utama adalah menjadi terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian manusia, sanjungan manusia, ya, itu akan menyebabkan kita akhirnya wal'iyadzubillah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa manusia akan melupakan kita begitu cepat ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Apa yang akan kita bawa nanti? Yang kita akan bawa nanti ke alam kubur, yang akan kita bawa nanti ke akhirat adalah amal-amal salih yang benar-benar kita lakukan hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ya Abdillah,
mengatakan bahwa kata beliau, ya Masya Allah, wa huwa fi dhannihi annahu idza fa'ala dhalik, dan dia mengira, karena dia adalah orang yang tidak mau tahu, tidak mau belajar. Jadi dia mengira ketika ia mencela orang, ketika dia melaknat orang, ketika dia memfitnah orang, dia mengira bahwa yang ia lakukan itu ya akan membuat masyarakatnya jadi segan, ya membuat dia terpandang di depan masyarakatnya. Dan dia tidak tahu, kata Abdillah, wa huwa ma yadri, dia tidak tahu bahwa annahu bi fi'lihi dzalika, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya tersebut ternyata menyebabkan manusia semakin membencinya. Ya, baghdhu 'indan nas. Dan seharusnya dia tahu bahwa Allah lah yang akan meninggikan derajat seseorang dan merendahkan derajat seseorang. Subhanallah. Allah lah yang akan memuliakan seseorang dan menghinakan seseorang. Jadi bukan manusia yang akan memuliakan dan menghinakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam surah Al-Hajj ya, ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Subhanallah. Ini kaidah bagi kita sebagai orang beriman, teman-teman, bahwa yang memuliakan hamba-hamba Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengangkat derajat kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengangkat derajat di antara hambanya, maka Allah akan tinggikan derajatnya setinggi-tingginya. Dan kita tahu bahwa orang-orang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah, maka di antara jalan yang harus kita tempuh, teman-teman, bukan sikut sana, bukan sikut sini, bukan fitnah sana, bukan fitnah sini, tapi kita harus menjadi orang yang berilmu. Subhanallah, orang yang berilmu, teman-teman, ya bukan hanya saja dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia menjalankan ilmunya tersebut ya dalam kehidupan sehari-harinya, berakhlakul karimah, ya berakhlak sesuai dengan panduan Rasulullah SAW, maka ia pun akan dicintai oleh manusia. Ya, subhanallah. Tidak ada satupun dari manusia yang tidak mencintai orang yang jujur. Tidak ada satupun dari manusia yang tidak mencintai orang yang selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari manusia yang tidak mencintai orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Ya, dan tidak ada satupun dari manusia yang tidak mencintai orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan. Bukan sebaliknya kita membuat perkara-perkara yang akhirnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau mengatakan wa syahwatun nafs al-mukhalifatu lisyara'. Kata beliau, subhanallah, bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya yang namanya syahwat jiwa, ya syahwat jiwa itu biasanya menyelihi syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat 59 sampai 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Lihat teman-teman, mari kita tadabburi ya ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan datang ya sesudah mereka, fa khalafa min ba'dihim, akan datang ya orang-orang yang mana mereka itu subhanallah terbiasa adha'us shalah, menyanyiakan salat, wattaba'us syahwat, memperturutkan hawa nafsu, ya subhanallah, memperturutkan hawa nafsu, syahwat yang condong kepada kejelekan-kejelekan. Fasawfa yalqawna ghayya, dan mereka kelak akan menemui kesesatan. Ghayya itu adalah kesesatan. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat kepada Allah, wa amana, dan beriman kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal salih, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka orang-orang yang dia bertaubat, orang-orang yang dia beriman, orang-orang yang dia beramal salih akan Allah masukkan ke dalam syurganya. Subhanallah. Wala yuzlamuna syai'a, dan tidak dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi jalan di antara jalan yang harus kita tempuh ya, yang telah Allah jelaskan dalam surah Maryam ini, teman-teman, adalah memperhatikan salat kita, tinggalkan syahwat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbanyak amal ibadah kita. Ya, karena itu yang akan memberikan kepada kita ketenangan jiwa, yang akan memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa masuk
dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Ummu Abdillah mengatakan, ya kata beliau, wa qala al-Imamul Bukhari, ya, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, kata beliau, ya, dalam hadis nomor 6487, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an. Masyaallah ya, lihat teman-teman. Ini menunjukkan bahwa Ummu Abdillah ini seorang yang berilmu, ya. Beliau menyebutkan dulu, ya, subhanallah, dari siapanya, ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahawat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibat, surga itu, hujibat itu ditutup, ya, bil makarih, dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa-jiwa kita. Wa hujibatin nar, atau di sini wa hujibatin nar, dan neraka ditutup dengan bisyahawat, dengan syahwat-syahwat. Kemudian disampaikan dari riwayat Muslim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini maknanya hampir sama, maka saya baca dulu. Qala, Rasulullah mengatakan, khuffatil jannatu bil makarih. Apa itu khuffah? Ini teman-teman kita belajar ya. Khuffah itu berasal dari kata al-hafaf, ya, yang artinya adalah meliputi sesuatu yang lain, ya. Dan kita paham, ya, ketika Rasulullah mengatakan huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai oleh syahwat, ya. Di sini kita bisa memahami bahwa, ya, sesungguhnya surga itu ditutupi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab beliau, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, kata beliau, subhanallah, hadis ini teman-teman, ya, yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu mengandung kalimat-kalimat yang indah, subhanallah. Dan kita tahu bahwa biasanya, ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim itu maknanya cukup dalam, ya. Jadi isinya sedikit, ya, maknanya cukup dalam. Beliau subhanallah ketika mengucapkan huffatin jannatu bil makarih wa huffatin naru asyahwat bisyahwat, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu memiliki kefasihan bahasa, ya, subhanallah, sehingga beliau membuat perumpamaan yang sangat baik, insyaallah. Dan kita tahu bahwa seseorang itu tidak akan masuk surga sehingga mengamalkan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Di antara contohnya teman-teman, ya, perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, misalnya orang-orang, ya, dia rajin beribadah puasa sunnah, ya kan. Nah, ini kan jiwa kan membenci, ya, nggak mau. Jiwa pengennya banyak makan, ya. Sedangkan kalau meninggalkan makan itu dia tidak menyukainya. Padahal di antara cara untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah siapkan satu pintu bernama Ar-Rayyan adalah memperbanyak puasa. Nah, jadi ini sesuatu yang dibenci oleh jiwa, karena jiwa menyukai banyak makan, ya. Subhanallah. Atau misalnya di antara yang dibenci oleh jiwa teman-teman, apabila misalnya dia bersungguh-sungguh, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun malam misalnya. Ini kan jiwa membencinya karena jiwa menyenangi tidur yang banyak, ya. Karena itu ketika kita tahu teman-teman bahwa yang namanya bangun malam adalah sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan walaupun jiwa kita tidak menyukainya, ya, subhanallah. Atau misalnya juga sedekah, ya. Kita tahu yang namanya jiwa itu sangat menyenangi harta. Yang namanya jiwa itu sangat suka menyimpan harta, ya, menumpuk harta. Dan kita sadar bahwa sesungguhnya tidaklah kita bersedekah kecuali kita akan dimudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya lagi sesuatu yang dibenci oleh jiwa, misalnya menghadiri kajian majlis ilmu ini di pagi hari, itu kan sesuatu yang sebenarnya dibenci oleh jiwa, ya teman-teman. Karena jiwa itu sukanya tidur pagi. Jadi pagi habis subuh jiwa itu sukanya tidur lagi, ya kan? Nah, kita berjuang untuk bangun, untuk duduk di majlis ilmu di taman-taman surganya Allah dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah kita tahu bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk di majlis ilmu ya di pagi hari ini, maka sesungguhnya barang siapa yang dia keluar, maksudnya keluar tuh duduk di majlis ilmu ya, walaupun tidak keluar dari rumah ya, tapi dia berada untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang betul teman-teman, yang namanya surga Allah itu benar-benar ya harus kita jalani. Untuk mendapatkan surganya Allah itu kita harus benar-benar menjalinnya dengan sabar ya, Masya Allah. Sabar meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sebaliknya, kata Rasulullah SAW, wa huffatin nar bisyahwat ya. Dan ya, yang namanya neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Subhanallah. Kita tahu bahwa yang disukai syahwat itu jelas-jelas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya memandang seseorang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memandang artis-artis, apalagi artis-artis Korea misalnya, itu kan syahwat sangat-sangat suka ya. Misalnya lagi ya, telinga dipakai untuk mendengarkan musik-musik ya, padahal itu jelas ya Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkannya, tapi ini disukai oleh syahwat. Dan kita tahu juga bahwa di antara yang disukai oleh syahwat ya adalah ngobrolin orang ya. Kan biasanya kalau emak-emak, ibu-ibu lagi kumpul misal gitu ya, subhanallah, tidak terasa 1 jam, 2 jam, 3 jam ya, waktu habis ternyata obrolannya isinya hanya menggunjingi orang ya, A, B, C, terus berpindah-pindah. Dan itu melenakan ya, melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, subhanallah. Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Fathul Bari, kata beliau bahwa yang dimaksud dengan al-makarih di sini dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW ya adalah perkara-perkara yang dibebankan kepada seorang hamba ya, perkara-perkara yang dibenci jiwa dan itu dibebankan kepada seorang hamba, baik berupa perintah ya, ataupun berupa larangan ya. Dan hamba tersebut benar-benar diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ya bersungguh-sungguh untuk mengerjakan perintah tersebut dan meninggalkan larangan ya. Jadi al-makarih di sini kata Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan ya disebabkan karena ya kesukaran yang ditemui oleh seorang hamba dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan ya. Dan beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asyahwat, Ibnu Hajar mengatakan adalah perkara-perkara yang dilakukan untuk menikmati lezatnya dunia ya, sementara dia tidak melihat batasan-batasan syariat ya, dia langgar, dia labrak ya, dia tidak melihat bahwasanya sesungguhnya itu adalah membahayakan bagi dirinya. Kita tuh bisa memisalkan teman-teman, subhanallah ya, larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala telah larang di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita ya. Kita juga bisa lihat secara real di dunia ini bahwa kalau ada rambu-rambu lalu lintas, misalnya lampu merah, itu menunjukkan kita dilarang untuk berjalan ya, bagi pengendara sepeda motor ataupun pengendara mobil ya kan ya, dilarang itu untuk berjalan. Kenapa dilarang untuk kita berjalan ketika ada rambu-rambu ya, misalnya lampu merah? Karena kita paham, kita sadar kalau kita melanggar lampu merah itu, kalau kita melanggar lampu lalu lintas ya, maka bahayanya yang pertama ditilang. Yang kedua, adanya misalnya kecelakaan ya, karena kendaraan lewat dari arah yang berbeda, begitu ya. Dan subhanallah, harusnya dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya untuk kita semuanya, untuk kebaikan kita ya. Dan harusnya kita berpikir jernih bahwa subhanallah terkadang ya, apa yang kita inginkan itu bukan semuanya kita mau ya, semuanya kita kerjakan. Allah itu punya mau, Allah itu punya perintah, Allah berkehendak. Kalau kita mau melangkah ke kanan atau ke kiri, maka yang perlu kita lakukan, lihat lagi rambu-rambu syariat teman-teman. Apakah ini diperbolehkan oleh Allah atau tidak? Apakah ini dilarang oleh Allah atau tidak? Kalau sesuatu yang diperintahkan Allah kita jalani, kalau sesuatu yang dilarang oleh Allah kita stop gitu ya. Ini diantara cara hidupnya di dunia. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah ya. Dan kita paham, kita tahu bahwa yang namanya jiwa itu biasanya merasa malas ya untuk berbuat kebaikan, untuk beramal saleh ya, enggan untuk
bersegera dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah agar kita diberikan rasa untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari rasa malas dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal kasal, teman-teman. Subhanallah. Karena tidaklah seseorang itu bisa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah kecuali ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Baik, kemudian Ummu Abdillah mengatakan wa akhrajat Tirmidzi wan Nasa'i an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu al-jannah qala li Jibril idhhab fandur ilaiha fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa faqala ay ya rabb wa izzatik la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Di sini teman-teman kita bisa melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tatkala Allah menciptakan surga. Artinya surga itu memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada. Kita meyakini bahwa surganya Allah itu sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Rabbku," kata beliau, "wahai Rabbku demi kemuliaanmu." Jadi Jibril waktu itu dia lihat surga yang telah Allah ciptakan, dan dia balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Wahai Rabbku demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Tidaklah seseorang mendengar tentang surga ini kecuali pasti dia akan memasukinya. Kita tahu bahwa surga itu subhanallah adalah tempat yang paling indah. Surga itu adalah tempat di mana Allah kelak akan memasukkan orang-orang beriman dan memberikan segala kenikmatannya. Subhanallah. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya summa haffaha bil makarih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan hal-hal yang dibenci di sekeliling surga itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, "Tsumma qala ya Jibril, idhhab fandur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah engkau, lihatlah surga itu. Maka Jibril pun fadhahaba fanadhara ilaiha. Maka Jibril pun pergi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mengambil pelajaran di sini teman-teman bahwa subhanallah yang namanya malaikat itu adalah makhluknya Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat diciptakan dari cahaya, dan malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak memiliki nafsu, tidak memiliki syahwat. Jadi benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beda dengan manusia. Maka Jibril pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril pun kembali kepada Allah dan mengatakan, "Ayya Rabb," kata beliau, "wa izzatik," demi kemuliaanmu, "la yasma'u biha ahadun." Kemudian summa jaa Jibril, "Ayya Rabb wa izzatik la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha." Kemudian kata Jibril, "Laqad khasyitu an la yadkhuluha ahadun." Kata Jibril, "Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu sesungguhnya khasyitu, saya khawatir ketika engkau menempatkan hal-hal yang dibenci di sekeliling surga, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memasukinya. Karena membutuhkan sebuah perjuangan. Beramal solih itu butuh perjuangan. Yang namanya beribadah itu awalnya dipaksa teman-teman. Yang gak biasa puasa, kemudian dia beribadah puasa sunnah, itu juga perjuangan awal-awalnya. Yang gak biasa telinganya mendengarkan murotal, kemudian dia memaksa untuk mendengarkan murotal, biasanya dengarkan musik, itu juga butuh perjuangan. Yang biasanya kumpul sama emak-emak, ngomongin orang sana sini, tiba-tiba dia tahu bahwa yang namanya menggunjing orang itu berdosa, dan meninggalkan itu semuanya, itu juga butuh perjuangan. Maka kata Jibril, ya wahai Rabbku, sesungguhnya saya khawatir tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya, karena begitu luar biasanya perjuangan untuk bisa memasuki surganya engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menciptakan neraka
Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk memasukinya seperti biasa ya. Ya Jibril, idhab fandur ilaiha. Ya lihatlah neraka yang telah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Kemudian Jibril pun pergi melihatnya. Tsumma jaa ayyara wa izzatik la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Kata Jibril, wahai Rabbku, ya, sesungguhnya tidaklah seseorang mendengar tentang neraka ya kemudian akan memasukinya. Ya, maka Allah pun menempatkan syahwat di sekeliling neraka itu. Wahai Rabbku, ya, kata Jibril, sesungguhnya engkau telah menempatkan syahwat di sekeliling neraka. Ya, kemudian setelah itu Jibril melihat kembali dan Jibril mengatakan kepada Allah, ayya Rabbu izzatik, laqad khasyitu an la yabqa ahadun illa dakhalaha. Ya, sesungguhnya saya khawatir tidak akan tersisa seorang pun kecuali akan memasukinya. Ya subhanallah, karena kita tahu yang namanya mendatangi syahwat itu jauh lebih mudah ya daripada meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Orang meninggalkan larangan Allah itu butuh perjuangan, tapi sebaliknya ketika dia mendatangi apa-apa yang dilarang oleh Allah itu tidak membutuhkan sebuah perjuangan, ya kan? Tidak membutuhkan sebuah perjuangan yang luar biasa, ya. Karena banyaknya maksiat-maksiat yang ada di depan kita di zaman sekarang ini. Baik, kemudian di sini beliau menyebutkan bahwa hadis ini ya disebutkan dalam Sahih Musnad. Baik, wasyaitonul la'in, ya di sini dikatakan wasyaitonul la'in yang duru ila syahwatil insan ila aina tamilu bih. Lihat teman-teman, ini pelajaran untuk kita semuanya. Kata beliau bahwa yang namanya syaiton, ya syaiton yang terlaknat itu dia akan menggoda anak Bani Adam, akan menggoda kita kemana kita condong. Ya, syahwat kita condong kemana? Ada orang-orang yang diganggu oleh syaiton, ya. Syahwatnya condong, sukanya itu ghibah wan namimah, sukanya ngomongin orang, sukanya mengadu domba. Nah, kan ada kan tipe-tipe manusia yang kalau nggak kumpul sehari saja sama teman-temannya, nggak ngomongin orang aja ya sama teman-temannya itu rasanya lisannya apa ya, capek gitu ya. Sebaliknya kalau dia kumpul sama teman-temannya, ngomongin orang, itu dia merasakan kenikmatan di situ. Ya na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, ini ada jenis yang seperti ini. Karena memang setan mencondongkan dia untuk ya mengikuti syahwatnya. Di antara syahwatnya dia menyukai ketika dia berhasil untuk memberikan kabar ya atau berhasil untuk mengadu domba ya fulana dan fulan. Ya subhanallah na'udzubillah. Kemudian ada juga orang yang wa in kanat syahwatu tamilu bihi ila sima'i alatil lahwi. Ya subhanallah, ada juga syaitan yang dia mengganggu anak Bani Adam untuk condong mendengarkan alat-alat yang melalaikan. Maksudnya di sini alat-alat musik, teman-teman. Ya. Jadi ada loh orang sampai kalau saking kecanduannya ke musik itu kadang sampai kepalanya goyang-goyang. Ya, pernah nggak lihat teman-teman? Ya kan? Sampai dia tuh lisannya saja otomatis, ya subhanallah, otomatis ketika mendengarkan lagu dia dengar dari mana gitu diikuti tuh dan itu menikmatinya ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau orang-orang yang demikian maka syaitan akan semakin gencar ya untuk menggoda anak Bani Adam ini. Bahkan ya teman-teman, hati-hati nih teman-teman, kalau kita sampai ada dalam pikiran kita bahwa saya tuh nggak semangat ya, nggak semangat beberes misalnya, atau nggak semangat hidup kalau nggak dengerin musik ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini perkara teman-teman adalah godaan syaitan. Jadi syaitan itu memang luar biasa mengganggu anak Bani Adam ya. Kemudian beliau mengatakan wa in kana syahwatu tamilu ila tama', ada juga yang mana syahwatnya manusia itu condong kepada tamak ya. Jadi tamak mengumpulkan dunia, pengennya dunia itu semuanya didapatkan ya. Jadi dia tidak merasa qanaah, tidak merasa puas, dan ini adalah sifatnya manusia ya subhanallah. Jadi sifatnya manusia itu nggak ada puasnya, nggak ada qanaahnya. Jadi kalau dia sudah memperoleh satu pengen dua, memperoleh dua pengen tiga ya, dan seterusnya ya subhanallah. Padahal kita tahu bahwa dunia itu ketika dikejar ya maka kita akan tidak bisa meraihnya ya kan, karena dunia diibaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim seperti bayangan.
bayangan, yang mana bayangan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikejar. Kemudian teman-teman, ada juga subhanallah ya manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan bahwa yamilu bihi ila dzalik fa yasiqu anna hada misdaqul qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini lihat nih teman-teman. Jadi dia adalah orang-orang yang tamak dengan hartanya, dengan dunianya. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah pesan, kata beliau, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman ya di mana manusia la yubalil mar'u biha akhadal mal am min halal am min haram. Ya, jadi akan datang kepada manusia sebuah zaman di mana seseorang itu tidak mempedulikan lagi harta yang didapatkannya, apakah dia dari sesuatu yang halal ataupun sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi kepada diri kita masing-masing saat ini. Ya, banyak manusia yang sudah tidak lagi ya melihat bahwa yang namanya riba itu adalah dosa. Ya, mereka hanya melihat ya bunganya cuma 0, sekian persen ya. Dia tidak ingat bahwa yang namanya riba itu sejatinya sedang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang namanya riba itu sesungguhnya dia sedang memasuki babak episode kehancuran di dalam kehidupannya. Walaupun awal-awalnya mungkin membahagiakan bagi dirinya karena mendapatkan pinjaman ya. Tapi nanti yang namanya hutang ya, itu tidak akan membuat bisa seseorang tenang dan tidur dengan pulas ya. Dia pasti akan terfikir. Dari itu subhanallah teman-teman, saya ajak ya diri saya dan teman-teman, ayo kita banyak-banyak berdoa nih kepada Allah di zaman yang penuh fitnah ini. Banyak manusia yang tidak berfikir lagi dari mana dia mendapatkan harta dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, wahai Rabbku, cukupkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami sesuatu yang halal saja. Allahumma kfina bihalalik, dan jauhkan kami dari sesuatu yang haram, wahai Rabbku. Ya. Rizki kita itu teman-teman, subhanallah sejatinya rizki kita itu sudah Allah takar ya, dan tidak pernah tertukar. Kita tuh sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa yang namanya dunia kita itu sejatinya sudah Allah kasih ya. Tapi sayang, banyak di antara kita yang rakus. Banyak di antara kita yang bukan mencari keberkahannya, tapi mencari berapa banyaknya. Ya, kita berdoa kepada Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina, kayakanlah kami wahai Rabbku, bifadlika amman siwak. Ya, kayakanlah dengan bifadlika itu dengan keutamaan yang engkau berikan ya. Dan kita benar-benar berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada manusia, karena berharap kepada manusia itu akan mengecewakan. Baik, kemudian di sini wahal kada aidan ya halifu bil imanil fajir anna hadha milku wa malihi ila ghairi dalik wa hadha min madakhil syaitan lakinnahu yaumal qiyamah yatabarra'u syaitan mimman ata'ah. Lihat teman-teman, syaitan ini curang banget ya. Syaitan ini musuh kita bersama ya. Kenapa saya katakan curang? Dia di dunia menggoda anak Bani Adam agar terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Besok nanti di akhirat, besok nanti pada hari kiamat, syaitan yatabarra ya. Syaitan itu dia akan berlepas diri. Ya, dia akan berlepas diri ketika Allah Subhanahu wa taala ya menanyakan kepada manusia, kenapa engkau terjerembab ke dalam dosa zina? Kenapa engkau terjerembab ke dalam dosa riba? Kenapa engkau terjerembab ke dalam mendengarkan musik-musik ya? Maka manusia itu akan mengatakan, wahai Rabbku, syaitanlah yang telah mengajakku. Kemudian syaitan akan mengatakan, kenapa dia mau diajak oleh diriku? Lihat, syaitan begitu luar biasa ya. Dia curang ya, dia tidak mau mengakui apa yang telah ia lakukan di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ibrahim, ya kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa'adtukum fa akhlaftukum. Lihat teman-teman, subhanallah, ini renungan untuk kita semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita itu dengan janji yang benar, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku pun wa ma kana li 'alaikum min sultan illa 'indak autukum fastajabtum li. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi ya kita menyalahinya, maka tidak ada sekali-kali kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian ya, kemudian kalian tuh mematuhi seruanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kalian mencercaku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri.
sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Lihat, dan sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan dengan Allah sejak dahulu. Lihat teman-teman, bagaimana syaitanir rajim, ya, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia pun tidak bisa menolong manusia nanti di akhirat, ya, dan ia pun syaitan bersaksi bahwa perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya, Allahu Akbar. Insyaallah semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari syaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk mencintai iman, mencintai Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, ya. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf.